Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu perseteruan ya di lini masa Twitter ya yang ramai antara Mahfud MD dan juga Rizal Ramli. Nah, kali ini Mahfud MD akan membeberkan alasan cekcok dengan Rizal Ramli. Ini sesuai yang dilansir oleh konten Jatim. Apa saja alasannya ya, kita langsung baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh konten Jatim. Mahfud MD beberkan alasan cekcok dengan Rizal Ramli, Sri Mulyani dan Presiden diam, saya enggak. Konten Jatim Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD sempat berdebat panas di Twitter dengan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli lantaran awalnya berbeda pandangan soal Perpu Cipta Kerja. Dalam perdebatan tersebut, Mahfud mengaku tak akan tinggal diam jika Rizal mengolok-oloknya, hingga sempat memicu perdebatan di luar konteks diskusi. Mahfud pun akhirnya membongkar alasannya berdebat dengan pakar ekonomi tersebut. Usut punya usut, Mahfud terpancing karena Rizal memberikan pernyataan yang menyerang personal. Ketika Rizal bilang Mahfud MD itu intelektualnya merosot dan menjadi penjilat, itu kan sudah nggak ada hubungannya dengan yang kita diskusikan, kata Mahfud MD saat ditemui di kantor Menko Polhukam. Dikutip Sora.com, jaringan konten Jatim dari tayangan Kompas TV pada Minggu. Mahfud pun kembali menceritakan kronologi percakapannya dengan Rizal Ramli di Twitter. Ia kembali menilai bahwa ucapan yang digembar-gemborkan Rizal tak pernah dia ucapkan. Saya bilang kamu yang bodoh dan ngawur kan gitu, kan setara itu. Lalu dia bilang Mahfud MD itu menghina pendiri negara karena mengatakan pada orang yang masuk kekuasaan itu menjadi iblis. Dia yang goblok. Kapan saya bilang begitu? Di mana sumbernya, sambungnya? Meskipun Rizal sering mengkritisi pejabat pemerintahan, Mahfud menyampaikan bahwa dia tidak akan tinggal diam jika Rizal menyerangnya. Saya bilang Anda mencatat orang dengan cara itu. Selama ini Sri Mulyani diam, Presiden diam, saya enggak. Anda bilang saya lawan, tegas Mahfud. Menko Polhukam itu menampakkan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan argumen. Pasalnya, pernyataan Rizal yang menyentil soal kemerosotan intelektual dinilai Mahfud sudah masuk ranah penyerangan personal. Tapi kalau bilang intelektualnya merosot itu sudah personal kan gitu pungkasnya. Kendati demikian, Mahfud menyampaikan bahwa perdebatan itu hanya sebatas tulisan di medsos saja. Lebih lanjut, Mahfud mengaku juga masih kerap minum kopi bersama Rizal. Kalau minum kopi dengan dia masih sering hehe, besok saya mau minum kopi lagi, kelakarnya. Ya itu ya sobat sekalian, perseteruan yang memang sempat memanas dari Mahfud MD dan juga Rizal Ramli yang sering kata-katanya tidak pantas ya untuk pejabat publik dan juga tokoh nasional yang sudah malang melintang di dunia politik dan juga administrasi pemerintahan. Nah, kalau kita melihat awalnya ya kita ketahui ini hanya perbedaan pendapat dari dalam hal soal Perpu Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja itu sendiri kita ketahui banyak sekali kontroversi dan itu sudah disampaikan ya ketika pemerintah itu mengeluarkan Perpu Cipta Kerja ya setelah undang-undang Omnibus Law itu dinilai inkonstitusional bersyarat oleh MK dan diberi waktu 2 tahun untuk memperbaikinya. Nah, justru ketika ada waktu sekitar 2 tahun ya dari 2021 yang itu berarti terakhir 2023, justru di akhir tahun 2022 pemerintah justru mengeluarkan ya jalan pintas dengan mengeluarkan Perpu yang seharusnya lebih baik ya mengeluarkan rancangan undang-undang yang nanti dikaji oleh DPR. Nah, meskipun seperti itu ya kita ketahui secara esensi dari Perpu Cipta Kerja itu sendiri banyak sekali ya kerugian yang didapat oleh buruh terutama dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri. Misalnya masalah upah minimum regional, kemudian juga hari libur yang juga dipotong, yang otomatis ya kondisi buruh itu tidak malah lebih baik ya, malah ketika ada Perpu ini malah lebih merosot dari Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri. Nah,
Kemudian ada perdebatan yang sangat ngakak ya antara kedua belah pihak ya, dari Mahfud dan Rizal, yang sama-sama setelah berdebat secara substantif justru berdebat mengarah kepada arah personal. Dalam hal ini ya sudah ada sifatnya saling olok-olok ya, dalam sebuah fisik ya, bodoh, goblok dan lain sebagainya, yang harusnya bisa direm karena mereka adalah tokoh publik yang harusnya bisa memberikan contoh yang baik kepada publik. Nah, kemudian kalau kita melihat posisi Mahfud MD sendiri dan juga jejak digitalnya ya tentang Twitternya, karena kalau kita melihat track record ataupun jejak digital dari Mahfud MD, kita ketahui ya sangat keras ketika masih di luar kekuasaan, dan itu menjadi hal yang wajar bagi pejabat publik atau bagi orang di luar kekuasaan yang tidak mempunyai jabatan apapun dan menjadi orang bebas untuk melakukan kritik kepada penguasa. Nah, justru ketika masuk dalam kekuasaan dan kita ketahui sistemnya seperti ini, dan tidak mungkin ya menciptakan mengurusi masyarakat dan juga rakyat dengan sistem seperti ini ya. Dan akhirnya kita bisa prediksi yaitu setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR, kemudian juga aturan yang dikeluarkan, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ya dengan sistem saat ini ya, kapitalis demokrasi sekuler, tidak pernah memberikan solusi, bahkan lebih menyengsarakan kepada rakyat. Ya, sudah banyak ya contohnya yang sudah dikeluarkan undang-undangnya, dan coba bisa dicek misalnya undang-undang apa yang benar-benar bisa membahagiakan rakyat. Yang terjadi adalah undang-undang yang dikeluarkan ini ya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah justru ya lebih tidak populer ya, dan juga lebih mengutamakan kepentingan para pemilik modal daripada kepentingan rakyat. Itu contohnya misalnya Perpu ya, Perpu Cipta Kerja itu yang paling baru. Yang sebelumnya kita ketahui kebijakan pemerintah yang sangat pro kepada oligarki ya, para pemilik modal ya, contohnya yang banyak ya, diantaranya adalah tentang kebijakan kenaikan harga BBM yang itu sudah banyak diperdebatkan. Dan memang kalau kita melihat sistem yang sekarang, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya tentang orang masuk kekuasaan itu dari malaikat menjadi iblis ya, bisa diterima itu sebagai kebenaran ya, karena setelah itu kita ketahui hampir semua kebijakan itu tidak mengarah untuk bisa ya memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Nah, itu meskipun apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini terkait dengan terhadap sistem kepemiluan, tetapi kalau kita suruh menilai ya sama saja ya, ketika itu sistem kepemiluan ataupun sistem itu dalam kekuasaan. Artinya ketika seseorang itu masuk kekuasaan, maka malaikat pun itu bisa menjadi iblis. Itu hal yang benar juga. Kenapa ya? Karena kita sudah lihat faktanya, banyak sekali ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat publik, termasuk juga pemerintah itu sendiri, yang menelurkan ataupun mengeluarkan kebijakan itu tidak populer atau tidak mendukung kepada kepentingan rakyat. Nah, apa yang disampaikan oleh Mahfud ya memang manusiawi ya, terpancing dengan statement dari Rizal melalui Twitter setelah menyinggung yang sifatnya personal, dengan mengatakan ya, misalnya Mahfud itu intelektualnya merosot dan menjadi penjilat. Nah, seharusnya memang bisa saja hal yang manusiawi untuk menanggapi hal itu ya, karena ada perasaan ya. Tetapi satu hal ya, bahwasanya pejabat itu adalah orang civil society sebenarnya boleh mengkritik ya. Kenapa? Karena setelah menjadi pejabat pemerintah atau pejabat publik, memang harus mau dikritik ya. Kenapa? Karena
kita ketahui semua semua fasilitas, semua gaji, dan semua hal yang ada di pemerintahan itu haruslah disadari adalah berasal dari APBN, dan kemudian APBN itu berasal dari rakyat. Nah, memang kalau kita melihat contoh dari luar, misalnya dari negara maju, ketika pejabat itu dikritik, itu menjadi hal biasa saja, tidak menjadi paparan seperti kondisi saat ini di sini, yang seseorang itu menyampaikan kritiknya itu dibalas dengan hal yang sampai kriminalisasi, yang itu terus-menerus menjerat orang yang ataupun rakyat yang melakukan kritik. Nah, kalau kita melihat Rizal Ramli, meskipun kritiknya masih sudah mengarah kepada arah personal, itu bolehlah untuk dikoreksi oleh Rizal Ramli tersendiri, karena ini juga menjadi kontrol publik kepada para pejabat yang memang hingga saat ini, ketika masuk ke kekuasaan dan kita ketahui sistemnya seperti ini, maka susah untuk menciptakan aturan-aturan dan juga kebijakan itu yang bisa mensejahterakan rakyat. Yang ada adalah ketika sistem ini dijalankan, yang ada adalah lebih cenderung mendahulukan kepentingan para pemilik modal. Nah, kalau kita melihat kebiasaan para tokoh publik ini, memang kurang lebih ini hanya di suasana di lini masa Twitter. Karena kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud sendiri, ini setelah bertemu mereka baik-baik saja, ngopi bareng, kemudian juga bertemu bareng, kopi darat dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah satu, pejabat publik itu boleh diintegritik karena sudah memakai fasilitas publik, kemudian digaji oleh rakyat melalui APBN, dan memang harus dikritik, karena kalau tidak mau dikritik, seperti yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith, jangan jadi pejabat publik, gitu aja kan, Setelah itu memang pernyataan Rizal yang menyentil soal kemerosotan intelektual dinilai Mahfud itu sudah masuk ranah penyerangan personal. Nah ini memang persoalan yang memang terlihat personal, tetapi harusnya ini menjadi indikasi ataupun bahan introspeksi diri bagi pemerintah termasuk pejabat publik untuk benar-benar mendengarkan aspirasi dari rakyat. Aspirasi dari rakyat semuanya menolak tentang Perpu Cipta Kerja, terutama dari kalangan buruh yang banyak dirugikan dengan adanya Perpu Cipta Kerja ini. Pun juga kita ketahui tidak ada keinginan pemerintah untuk benar-benar secara serius bahkan melakukan aturan yang menerabas ketentuan dari MK. MK itu sudah memberikan waktu 2 tahun setelah Undang-Undang Omnibus Law itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Nah, selanjutnya kita ketahui sudah saatnya ini menjadi introspeksi diri ketika melihat banyaknya penolakan dari rakyat, terutama juga buruh, dan terkesan dengan adanya Perpu ini lebih mendahulukan kepentingan para oligarki. Juga disampaikan oleh Rizal Ramli sendiri bahwasanya ada dagingnya terkait dengan undang-undang atau Perpu Cipta Kerja adalah kemudahan para oligarki itu untuk memperpanjang konsesinya menjadi lebih panjang lagi 2 kali 10 tahun. Nah, kalau kita melihat Undang-Undang Minerba misalnya, bagaimana kepentingan dari oligarki ini benar-benar difasilitasi, diberi karpet merah, yang sebelumnya itu ketika konsesi itu habis harusnya dikelola oleh negara dan juga
itu kembali kepada negara justru ketika undang-undang minerba yang baru dan kemudian juga ada Perpu ini, maka konsesi itu malah diperpanjang 2 kali 10 tahun. Jadi ini jelas ya, satu hal menguntungkan oligarki, yang selanjutnya ya kepentingan rakyat termasuk buruh itu malah disingkirkan. Jadi memang dalam sistem saat ini yang begitu kapitalis, maka wajar seseorang itu ketika masuk dalam lingkaran kekuasaan itu akan menjadi iblis. Entah itu dibantah hanya untuk sistem kepemiluan saja, tetapi itu secara pribadi ya kita melihat secara rasional sudah benar bahwasanya ketika sistem ini ya kapitalis diterapkan, semua orang, bahkan orang soleh pun itu ketika masuk kekuasaan akan menjadi iblis. Jadi ini harus menjadi introspeksi bagi pemerintah, termasuk jadi kekuasaan ya, dan juga civil society harus lebih berpikir mendalam tentang sistem yang harus dipakai ke depan, dan tidak terus-menerus memelihara sistem saat ini kapitalis demokrasi sekuler yang akan ataupun tidak pernah memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.